Katolik mengizinkan adanya perkawinan campur. Perkawinan campur tadi sudah disebutkan dalam literasi, yaitu yang sesama gereja, artinya yang Katolik dengan yang non Kristen yang non Katolik, atau yang beda agama, ya. Artinya ya beda agama ya Katolik dengan yang Muslim begitu, ya. Nah, ini saya juga ingin menambahkan sedikit untuk Mbak Lovely, ya. Ini tadi saya sempat sebelumnya mungkin Anda belum masuk tadi, ada kerabat saya itu yang suaminya itu seorang Muslim, kemudian istrinya seorang Katolik. Anaknya semuanya dididik secara Katolik, ya. Setelah besar mereka itu ada 2 yang kemudian menjadi Islam. Setelah dewasa mereka memilih Islam sama dengan agamanya bapaknya, kemudian yang 3 itu tetap dia sebagai Katolik gitu. Dan saya perhatikan di dalam kehidupan sehari-harinya, dan saya juga sering istrinya itu yang masih kerabat saya, ya. Jadi mereka cukup rukun, cukup baik, cukup bahagia kalau saya perhatikan begitu, ya. Artinya hubungan antara suami istri dan juga anak-anaknya begitu. Jadi rupa-rupanya kalau saya menarik kesimpulan dari kasus ini, ternyata kekuatan cinta itu ternyata melebihi segala-galanya gitu. Apakah dia melebihi agama, melebihi yang lain-lainnya juga gitu. Melebihi masalah-masalah, mungkin masalah keuangan, masalah yang lain, ya. Tapi nyatanya bisa gitu. Mereka itu juga bahagia itu sampai dengan usianya di atas 70 tahun, kemudian istrinya itu meninggal, ya. Jadi ini kasus ini ada juga satu contoh, ya. Contoh yang fakta yang benar-benar saya bisa melihatnya sendiri gitu. Saya perhatikan, saya amati gitu. Bahwa ternyata kekuatan cinta itu juga bisa mengalahkan segalanya gitu. Terima kasih. Dilanjut Pak Gia. Oke, silakan Pak Jack. Oke, terima kasih. Pertama saya berterima kasih kepada Pak Charlie. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada banyak strategi pastoral atau teknis di lapangan yang bisa kita buat untuk urusan perjodohan anak-anak muda, misalnya aktif di kegiatan OMK atau grup WA anak muda Katolik macam-macam. Tapi seperti yang saya katakan tadi, itu salah satu. Tapi yang paling penting adalah penguatan iman pribadi orang itu. Kenapa? Karena menikah dengan orang yang sesama Katolik juga ya bukan berarti membaik, tetap bukan bersegala-galanya. Kan ada banyak juga orang Katolik yang itu tadi yang saya katakan tadi itu yang sangat-sangat menjengkelkan. Yang tidak bedanya, yang urusan seperti itu tidak bedanya dengan sesama yang non Katolik, yang melukai wanita itu banyak, ada melukai laki-laki. Jadi ada yang seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kekuatan pribadi atas dasar fondasi iman, dan itu yang persis dicontohkan oleh Charlie ini. Nah itu, jadi saya berpikir kita tidak perlu membatasi untuk menikah hanya dengan orang sesama Katolik, dengan siapa saja yang dia cintai. Dan gereja Katolik memberikan solusinya, yaitu diperbolehkan menikah beda gereja, beda agama. Nah, dan kita bisa lihat tadi memang mungkin Pak Debi atau siapa yang lain membuat semacam ada teori saja atau juga dari beberapa pengalaman bahwa menikah dengan orang yang beda agama lebih banyak masalahnya. Nah, itu salah satu kemungkinan, tapi bisa juga kemungkinan lain. Saya juga punya ada kenalan yang saya lihat mereka beda agama tapi baik-baik saja, bahkan sangat rukun kelihatan. Kita memang tidak tahu sejauh mana kerukunan Charlie dengan istrinya, tetapi ya faktanya bahwa mereka oke, bahkan sekarang istri menjadi Katolik, kan seperti itu tuh. Jadi kita lihat, kita membuat solusi, itu solusi yang boleh katakan terbaik, yaitu penguatan iman Katoliknya, sehingga kita tidak terlalu terpancing oleh atau tergantung oleh calon pasangan kita. Jadi bisa saja orang itu orang yang non Katolik, tapi kita tidak terpancing, tidak berarti kalau menikah dengan orang Islam pasti kita mau jadi Islam atau kita pisah. Nggak harus begitu. Kan bisa sama-sama jadi dan dengan agama masing-masing dalam perjalanan waktu, ya. Bisa saja seperti yang dialami Charlie ini, tapi bisa juga yang lain. Tapi intinya bahwa cinta tidak mengorbankan iman. Nah, dalam hal ini memang kita bisa langsung kaitkan dengan refleksi tentang cinta dan iman itu. Memang seperti yang pernah saya katakan sebelumnya atau jangan sampai tadi, bahwa ada dua hal yang tidak bisa dipaksakan di dunia ini, yaitu cinta dan iman. Ya, artinya ini soal hati.
Soal iman itu soal hati juga. Cinta itu soal hati. Memang kita bisa lihat bahwa misalnya Raja Edward atau Edward ke-8 atau siapa yang di Inggris itu meninggalkan haknya sebagai raja itu hanya untuk menikah dengan orang yang dicintai itu siapa itu? Seorang janda malah. Nah, seperti itu. Jadi memang kekuatan cinta itu luar biasa. Tetapi jangan lupa Pak Michael, jangan berarti dia melebihi iman, tapi ada saat di mana iman melebihi cinta itu, ya. Di mana orang berani mengorbankan itu. Ya, tapi sebenarnya tidak perlu harus dipertentangkan dua-duanya, ya. Bisa dua-duanya bersatu. Ya. Memang kalau refleksi soal iman dan cinta ini refleksi yang tingkatnya sangat tinggi. Bahkan kata cinta di situ perlu dijernihkan betul, ya. Karena ya ada orang yang menyamakan cinta eros dengan cinta agape dengan segala macam di situ sehingga agak rumit-rumit. Begitu pula kata iman ini. Nah, iman itu ada orang yang menyamakan dengan agama sekedar pengikutan dengan agama tertentu. Nah, tapi iman yang sangat idealistis. Jadi di situ kita bisa analisa panjang lebar, ya. Dan soal mana yang lebih penting, ya idealnya tidak perlu pakai pertentangan antara keduanya. Tapi kita tahu bahwa kalau dalam keadaan murninya, dua-duanya bisa bersatu. Dan dalam keadaan ekstrim, ya silakan yang pilih. Tapi kalau saya pribadi, ya tentu saja iman, ya. Tapi biasanya jarang orang yang sungguh-sungguh mencintai, dia tidak mungkin mau mengorbankan satunya, yaitu iman. Jadi seperti yang dilakukan oleh Pak Charlie ini, mereka sungguh-sungguh mencintai, dia menghargai pasangan, mereka bersatu dan menghargai imannya masing-masing. Jadi tidak perlu memilih yang satu berarti mengorbankan yang lain. Tidak, ini iman dan cinta bisa jalan dua-duanya, menghargai perbedaan. Ya, ini level yang tinggi. Lalu ada satu lagi, ini saya perlu memberikan semacam catatan kecil untuk Michael supaya jangan disalah tafsirkan dan sampai para pendengar itu mungkin keliru kalau kita berbicara yang agak keras-keras, kasar-kasar. Ya ini seperti yang saya katakan itu motivasinya, ya, karena kita merasa kasihan dengan sama wanita, saudari kita, ibu kita, kita semua wanita yang lebih banyak menderitanya itu. Jadi kita kalau omong kasarnya seperti itu, jadi bukan karena kita benci, ya, tapi kita marah karena cinta, sama seperti Tuhan Yesus kalau dia marah-marah itu bukan karena dia benci, tapi karena cinta, seperti itu. Jadi kita jangan sampai ada yang keliru kalau kita omong agak keras-keras itu. Justru di sini yang kita mau tanya seperti Lovely ini, bagaimana kok bisa membuat begitu, ya? Bagaimana ada orang yang rela menyakiti hati seperti ini, yang kita sekedar berdialog dari hati ke hati untuk tahu bagaimana pikiran dan hati wanita dan laki-laki dalam konteks hubungan cinta ini, ya. Tapi ingat Bapak, ini kita kan omong soal agama, jadi terutama posisi Katolik dalam urusan pacaran atau nikah beda agama. Dan bagaimana posisi Katolik, ya seperti kita katakan tadi itu. Jadi itu posisinya Katolik memberi jalan seperti itu. Hanya saja itu yang kita omong ketika down to earth kepada aplikasi di lapangan, ada banyak sekali itu yang kita rasa macam gimana, kita mau marah juga salah, tapi seperti yang kita juga bicara dari tadi, ada banyak laki-laki yang macam tidak punya nurani, meninggalkan itu. Saya tidak tahu, ya, kita perbedaan pengalaman atau apa, ya. Kalau saya pribadi itu memang kenal, ya, ada keutuhan cinta itu, makanya saya rasa kok bisa ya ada orang seperti itu. Tapi ya itu namanya dunia, makanya kita pengen cari tahu nih, kok bisa ya ada yang seperti itu. Kok bisa laki-laki begitu? Kok bisa ada wanita begitu? Nah, kita bukan mau menghakimi, tapi sekarang pengen cari tahu kok bisa begitu. Nah, sekarang kita coba dengar dari Lovely. Silakan Lovely. Ya, Paman. Halo? Iya, kami dengar, silakan. Iya, terima kasih ya Paman, karena menurut saya ini sangat bermanfaat dan sangat spektakuler dengan apa yang Paman ucapkan dan bapak-bapak yang tadi sudah bicarakan. Dan saya juga ambil kesimpulan dari Bang Gea tadi itu. Seandainya banyak laki-laki di luar sana yang seperti pemikiran seperti Bang Gea itu, entah dunia ini seperti di surga. Apakah kalimat ini, Lovely, apakah kalimatmu itu hanya mau mengatakan bahwa akan menjadi sangat membahagiakan kalau Bang Gea itu memahami maksudmu, gitu maksudnya? mau mengundang Bang Gea ke Italia
Ya, kesimpulan di situ benar-benar sangat salut dengan apa yang Bang Gia katakan. Saya angkat topi benar-benar. Dan ya, kami yang dengar ini Pak Gia, kami bukan orang bodoh juga ya. kami mengerti bahasa-bahasa kiasan. Nah, pukul tiang karena tembok itu kami mengerti. Oke, lanjutkan terus. Ya, tapi Paman saya ada ini tadi ada mau tanya ini Paman. Ini tentang teman saya tadi yang menikah campur itu Islam dan Katolik Paman. Karena yang setahu kami mereka nikahnya di Indonesia, yang kerja teman cowok itu kan kerja di KBRI, teman kerja di sini. Terus mereka pulang ke Indonesia dan nikahnya di Indonesia secara Islam. Tapi yang cowok waktu balik dari Indonesia balik ke rumah. Ini suaranya hilang itu. Halo? Iya, suaranya hilang. Oh, ya. Suaranya hilang, saya juga nggak dengar. Lovely, suara hilang itu. Sayang sekali. Ya, saudara-saudara, langsung kita sambil menunggu Lovely. Saya kira itu dia. Iya, Lovely. Tadi Lovely. Tadi hilang suaranya. Halo. YouTube-nya mungkin di mute dulu YouTube-nya karena feedback. Coba Lovely. Coba lagi. Halo. Iya, oke ya. Nah, coba ulang tadi tidak suaranya hilang tadi. Halo. Iya, sekarang silakan. Tadi suara sudah terdengar. Ya, sudah terdengar. Silakan. Ya begini Paman, terus ini balik dari dia tetap ini dijalankan di gereja Katolik itu. Nah, ini teman-teman termasuk saya juga pertanyaan bagaimana cara karena saya tahu sekarang kan mau nikah campur itu di Katolik, tapi sementara ini mereka nikahnya secara Islam. Gimana itu Pak? Apakah sama seperti yang ada di kita yang gereja Katolik? Ada suara macam kurang terlalu jelas amat ini. Coba ulang kembali tidak jelas suaranya. Ya. Halo? Ya, coba sekarang. Coba. Tadi kurang. Terus? Begini Bang, ada teman tadi, teman saya cowoknya Katolik, terus istrinya Islam. Mereka nikahnya secara Islam. Pertanyaan saya, apakah sama dengan kita yang di gereja Katolik? Maksudnya yang nikah beda agama tidak apa begitu. Maksudnya dari segi Islamnya bagaimana? Karena mereka juga memang lihat mereka aman saja dalam hubungan keluarga mereka begitu. Jadi kadang kita sering dengan saya dengan anaknya selalu dari posisi mamanya begitu untuk ngajarin keagamaan, mamanya yang kalau bapaknya yang ibunya marah. Ini susah nih, kurang jelas. Tapi mungkin pertanyaan gini, mungkin yang dia tanya tadi adalah kalau yang temannya itu menikah secara Islam walaupun pasangannya Katolik, apakah sama dengan pernikahan beda agama yang ada di dalam gereja Katolik? Mungkin itu kali ya Bu Lovely kata dia. Iya benar. Ya silakan Pak kalau mau dijawab. Kalau menurut saya sih beda ya. Coba ulang pertanyaan bagaimana tadi Pak? Jadi tadi yang ditanyakan adalah temannya kan menikah secara Islam walaupun temannya itu Katolik. Nah, jikalau apakah berbeda jika orang Katolik yang menikah dengan Islam tapi di dalam gereja Katolik? Itu yang ditanyakan Pak. Oh beda, itu beda. Itu kan harus nikah di gereja, itu baru sakramen, gitu. Beda. Tapi itu kan sangat teknis, hanya itu saja soal beda. Tapi yang paling penting itu, Lovely, silakan mau menikah dengan siapa saja yang engkau cintai. Kan lihat saja contoh macam Pak Lovely ini, Pak Charlie ini, dia menikah. Dan kalau ada keributan, perbedaan, jangan langsung menuduh bahwa ini karena beda agama. Belum tentu. Lalu orang-orang yang sama-sama Katolik memang akur-akur saja, tidak pernah ribut.
Jadi jangan cari langsung membuat kesimpulan kalau beda sedikit itu karena beda agama. No, tidak selalu begitu. Itu bisa saja karena alasan lain. Jadi jangan cepat-cepat buat kesimpulan ke situ, sehingga justru pernyataan seperti itu akhirnya membuat orang yang sebenarnya mencintai yang non Katolik akhirnya terpaksa berpisah karena takut oleh itu. Dan kemudian kalau ada perbedaan, orang cepat-cepat membuat kesimpulan, ini pasti karena beda agama. Itu kan cara berpikir orang-orang yang terlalu menyederhanakan segala sesuatu. Ada banyak sekali yang terjadi seperti itu, ya. Jadi tolong jangan seperti itu. Lihat saja macam Pak Charlie ini. Nah, dan sebenarnya ada banyak juga yang lain. Saya tahu itu mereka saling mencintai. Nah, itu. Betul. Jadi silakan di situ. Jadi Lovely, silakan mau dengan orang Eropa juga boleh. Memang ada banyak tantangan, tapi itu berarti Anda harus memperkuat diri, harus lebih kuat, berusaha supaya agamanya kuat. Sehingga kalaupun menikah dengan orang ateis, boleh-boleh saja. Itu juga menjadi kesempatan untuk merasuli dia. Ya, bukan berarti menikah itu artinya strategi untuk mengkatolikan orang, tapi itu kan itu secara tidak langsung juga ada semacam ada tanggung jawab moral dan spiritual juga untuk mewartakan imanmu kepadanya. Jadi di Eropa mungkin bertemu dengan orang-orang yang agak di luar dugaan. Nah, di situ engkau berusaha menjadi rasul bagi orang itu. Menikah dengan orang Barat, apalagi dengan orang ateis misalnya, itu menjadi tantangan yang besar bagi engkau. Kalau engkau merasa Tuhan menuntun, membawamu untuk itu, ya silakan. Tapi kalau tidak, jangan. Biar cari yang alon-alon saja, yang pergilah ke Indonesia, apa kalau tidak ya sudah itu. Itu yang kita sudah omong tadi itu, ya itu kelihatan atau bagaimana, silakan kita taruh ini, ya. Oke, ya silakan kembali. Boleh saya tambahkan ya. Atau Bang Gia, silakan. Saya tanggapi ya untuk Mbak Lovely ya. Jadi kalau temannya tadi itu menikah secara Islam ya, waktu di Indonesia, dia melalui KUA setempat, artinya akan dikeluarkan legalitasnya berupa buku nikah dari pihak KUA karena dia secara Islam menikahnya. Nah, kalau kemudian dia kembali ke Italia, kemudian dia menikah melalui gereja Katolik, ya, karena dia perkawinan beda agama, itu memang diizinkan, ya toh, dengan tadi syaratnya dari kedua belah pihak membuat pernyataan bahwa nanti anaknya akan dididik secara Katolik, ya, dan itu nanti legalitasnya itu melalui catatan sipil. Kalau di Indonesia itu melalui catatan sipil, jadi nanti buku nikahnya atau legalitas dari pernikahannya itu adalah dari catatan sipil. Itu saja Mbak Lovely, terima kasih. Oh iya. Boleh saya tambahkan nggak? Boleh, silakan. Okay. Jadi gini, untuk para jomblowati ya, yang paling penting itu kita adalah mengupgrade diri. Nah, ketika kita mengupgrade diri itu secara iman, secara skill dan sebagainya, sehingga kita menjadi high quality jomblo. Nah, kalau udah jadi high quality jomblo, pasti gampang dapat jodohnya. Benar nggak, Pak Jack? Nah, itu yang saya sudah bicara dari tadi itu. Tapi Pak Jack, saya protes dulu nih. Saya semakin high quality, saya semakin bingung memilihnya. Nanti begini, justru yang saya marah-marah tadi itu, yang saya pakai kata yang agak keras sekali itu, saya bilang itu wanita-wanita itu hanya bikin bersolek yang tidak ada guna-gananya, yang itu tidak menambah apa-apa. Itu menjual mengupgrade diri dengan cara yang sangat eksternal dan sangat temporal dan begitu mudahnya pudar. Bukan hanya soal usia, tapi karena berbagai alasan bisa saja celaka. Jadi mudah sekali. Harusnya upgrade yang ada nilainya yang lebih long lasting itu. Sekolah yang baik, dan punya keahlian, punya macam lah seperti itu. Sehingga Anda tuh kalau kasarnya macam nilai jual, memang omong seperti itu kan menjengkelkan, seolah-olah ini soal cinta itu macam soal jual. Tapi bukan soal itu, tapi kan ada aspek itu juga toh. Jadi kalau tidak nanti menikah, tapi kan Anda tidak punya apa-apa selain ya kita ngomong kendak enak, tapi ya jelas itu hanya itu. Tapi intinya bahwa karena tidak punya kualitas apa-apa, sehingga ketika Anda disakiti,
Ya ini saya omong terkesan untuk wanita, tapi kebanyakan begitu biasa ya. Tapi nanti bisa dikoreksi, bisa juga terjadi pada yang laki-laki, tapi kebanyakan wanita. Jadi kalau Anda yang wanita tidak punya kualitas apa-apa, makanya ketika disakiti oleh laki-laki yang tidak punya hati nurani itu, Anda itu hanya berderai air mata, lalu suka mendengar lagu-lagu melankolis untuk menghibur diri. Sangat amat menjengkelkan seperti ini. Lalu Anda itu menciptakan dunia penuh air mata, dan seolah-olah Tuhan Allah ini menciptakan dunia itu sebagai neraka, seperti neraka bagi anak. Lalu ujung-ujung Anda menyalahkan Tuhan, mengutuk lagi Tuhan. Padahal otakmu itu yang tidak digunakan. Ya, mesti tanduk otakmu ditembok saja itu. Nah itu ya ini saya, kamu tahu saya kan kadar naik itu saya lebih banyak marah-marahnya. Nah itu, saya kembalikan. Oke. Saya kadar naik terus bahayanya. Nah, supaya tidak ditanduk di tembok Pak Jack. Saya tambahkan. Tadi Pak Dea. saya senang dengan Pak Mikael. Iya, karena Anda itu menempatkan diri pada kualitas tinggi. Jadi itu menjadi parameter Anda. Kalau itu menjadi parameter Anda, semakin Anda berkualitas, semakin sulit. Tapi kita sebagai manusia, sebaiknya Anda juga harus menyadari bahwa manusia itu penuh dosa, penuh kekurangan. Jadi Anda melihat orang lain juga sama gitu. Jadi kalau Anda melihat kepada calon pacar atau calon istri, ya Anda harus melihatnya dari sudut pandang itu. Ya, Anda orang berdosa, penuh dengan kekurangan, bertemu dengan wanita juga berdosa dan penuh kekurangan. Nah, itu akan lebih mudah untuk mempertemukan. Tetapi kalau sudah pasang parameter tinggi, nah itu akan menjadi sulit. Itu saja, terima kasih. Oke, ya, saya tanggapi. Jadi sebenarnya seperti Pak Charles tadi mengatakan kita harus doakan. Saya bahkan sampai hafal mendoakan pasangan di puji syukur itu. Karena saya mendoakan ketika saya pacaran, saya mendoakan. Tapi nggak tahu ya, kenapa ya. Jadi gini. Kenapa saya susah? Karena pernah sangat serius lah, kira-kira begitu. Pernah sangat serius dengan seseorang, sampai ya seperti Pak Charles tadi, mendoakan sampai saya hafal itu, mendoakan orang yang dicintai yang ada di puji syukur itu, silakan nanti dicari ya Bapak Ibu ya. Mendoakan orang yang dicintai, dan itu setiap hari saya doakan terus ya selama proses pacaran itu. Tapi ya pada akhirnya memang tidak jadi gitu ya. Tidak jadi, ya banyak hal yang membuat tidak jadi. Sebenarnya standar saya juga nggak tinggi sih Pak Mikael. Standar saya tidak tinggi, cuman saya begini orangnya. Saya tidak terlalu repot dengan banyak hal. Saya simple aja gitu. Hidup ini simple gitu. Saya tidak terlalu suka yang agak repot-repot. Tadi Pak Jack ngomong poles sana poles sini, saya biar saja gitu. Saya mungkin kalau ketemu dengan saya pasti kaget, ini orang yang ngomong dengan saya di YouTube kok begini ya modelnya. Nah itu begini, saya justru lebih banyak dinilai berbeda dengan orang yang melihat saya, karena saya menampilkan sesuatu yang tidak selalu menampilkan yang wow, yang kelihatan wow di mata orang. Saya biasa saja. Nah, soal pacaran tadi, saya mulai berpikir gitu. Kalau selama ini kan doa-doa ini gagal, berarti kan nggak cocok gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau Pak Charles tadi kan berdoa tidak gagal gitu kan? Sebenarnya bukan berdoa nggak gagal sih bro. Jadi gini, gua share aja ya. Maksudnya gini, saya diajarkan oleh pembimbing rohani saya gini. Kalau kamu mau punya pasangan, kamu doakan spesifik. Tuhan, saya mau punya wanita yang seperti ini, spesifik. Jadi ketika kita menemukan orang yang spesifik itu ada rasa apa? Ini dia yang gue cari selama ini gitu. Dan itu di dalam perkawinan pun saya melihat lama-lama makin kelihatan. Ternyata dia itu yang pernah gue ini. Awalnya kan pikir ya udah gue dapat ini gitu. Tapi dengan kekurangannya. Tapi ya intinya ketika kita mencintai orang, kita bisa belajar untuk mencintai kekurangannya juga gitu. Jadi kalau setelah saya belajar banyak ya, saya banyak belajar, kebetulan saya dari psikologi ya. Jadi di dalam memilih berhubungan ya, itu ada 3 hal yang paling penting. 1, iman, 2, pengharapan, 3, kasih. Iman itu apa sih? Iman itu ini kita ngomong secara duniawi, saya convert ke duniawi. Iman itu adalah mempercayai. Apakah kita bisa percaya dengan pasangan kita? Apakah kita bisa percaya sama diri kita sendiri? Itu 1. Terus yang kedua, pengharapan. Pengharapan itu apa? Tujuan kita berhubungan ini apa sih? Jangan sampai hubungan hanya untuk hubungan, bukan ada tujuannya. Tujuannya apa?
oh tujuannya saya mau menikah, kita pasang targetnya gini, ya udah oke. Terus kasih itu apa? Kasih itu kita bisa mengasihi pasangan kita gitu. Nah, dan itu dan otomatis itu relasi akan baik. Coba kalau kita perhatikan ya, Bro Gia kan udah pernah pacaran. Ketika Bro Gia pacaran, pasti ada salah satu dari 3 itu yang hilang sehingga hubungan jadi tidak baik. Biasanya seperti itu. Kalau yang saya perhatikan. Ya, kalau saya perhatikan seperti itu. Jadi untuk bisa langgeng ya 3 itu. Dan kedua yang kita harus lihat adalah bukan cuma sekedar pasangan itu, tetapi bagaimana kita menjadi seseorang yang belajar menerima. Kenapa? Karena saya ingat ketika kanonik itu Romo nanya gitu, alasan kamu mau menikah dengan dia apa? Nah, ketika kita tahu alasannya itu, nah Romo kalau misalnya Romo melihat bahwa oh Pak alasannya ini terlalu permukaan, harus cari yang lebih dalam lagi. Kenapa? Karena alasan itu yang membuat hubungan itu ketika ada badai, itu alasan itu kita ingat lagi. Oh dulu gue menikahi dia karena ini nih. Nah itu kita pegang sehingga nggak goncang gitu. Seperti itu sih. Kalau menurut saya ya. Kalau mau dibantah silakan. Oke, ya. Nggak, mungkin juga karena pernah saya menolak cewek yang menyatakan cinta sih. Itu juga pengaruh menurut saya ya. Karena pernah kejadian seperti itu, jadi saya juga kadang-kadang sedih karena saya pernah melakukan hal itu, gitu ya. Tapi so far santai saja lah ya. Saya juga masih sekolah, jadi tidak masalah sambil cari-cari. Nah ini nih doanya nih, Bapak Ibu yang ingin tahu doa yang saya doakan ini nih. Kau. Ini doanya. Siapa tahu ada yang mendoakan kekasihnya juga boleh. Itu di puji syukur nomor 151. Ya. Gimana Pak Jack doa ini Pak Jack? Manjur atau tidak? Ya. Doa itu begini, saya ingatkan apa yang dikatakan kepada Dekias dengan semua yang lain tentang doa sebagaimana dikatakan Santo Agustinus. Ketika berdoalah seolah-olah segalanya bergantung pada Tuhan, tetapi saat berusahalah seolah-olah segalanya bergantung pada manusia. Doanya oke-oke saja, tapi kalau usahanya tidak jalan, ya sama saja. Gitu. Nah, jadi saya tuh malah lebih tertarik apa yang dikatakan oleh Bapak Charles tadi itu. Itu yang benar. Bahkan interpretasinya tentang iman, harapan, dan kasih itu sangat-sangat luar biasa. Nah, itu yang benar. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi. Dan begini, saya pribadi tidak mau berbicara tentang hal-hal yang sedemikian teknisnya. Ini bukan biro jodoh. Ini tadi kalau kita hanya mau memasang-masangkan Dekias dengan Lovely, itu ya kebetulan saja itu. Nah, jadi ini saya bukan ahli biro jodoh nih. Saya tidak tahu apa-apa nih. Ini saya hanya mau memberikan semacam ya sharing dari segi iman Katoliknya, ya, bahwa ada yang seperti itu dan bagaimana kita tidak boleh menyakiti hati wanita. Juga zaman sekarang kan karena ada wanita juga yang ya ini juga menyakiti hati laki-laki. Jadi intinya dua-duanya jangan. Tapi kebanyakan wanita yang lebih banyak ruginya, lebih banyak susahnya itu. Makanya saya kesal sekali laki-laki itu. Nah, lalu saya juga tertegun dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Michael. Dan itu penting begini ya. Memang yang dikatakan Pak Charlie tadi itu penting soal bagaimana mengupgrade diri. Nah, tapi kita ingat baik-baik ya, upgrade diri itu jangan sampai hanya dipahami secara parsial ya, seolah-olah itu hanya soal bagaimana keahlian apa yang terlalu dunia, jangan secara utuh. Jadi termasuk dan terutama soal kerohanian itu. Jadi boleh saja Anda ini ahli macam-macam, tetapi Anda ini dari segi kerohanian itu nol, susah. Nah, ini penting, kenapa? Kan tidak semua orang punya kesempatan yang sama, punya kesempatan untuk mengupgrade dari segi keduniawi seperti yang kita pahami. Ya, tidak semua orang bisa ya punya kesempatan untuk belajar sekolah yang tinggi, tidak semua orang punya uang banyak, tidak tinggal di kota. Pokoknya ada banyak sekali yang dibuat berbeda lah. Karena itu kita jangan pukul rata, ya. Jadi ada banyak orang yang susah. Nah, orang-orang seperti itu kita jangan sampai membuat kesimpulan yang keliru bahwa mereka ini kayaknya tidak upgrade, bukan. Jadi mereka upgrade sesuai dengan konteks mereka. Nah, tapi saya tidak mau nanti kita jatuh kepada pembicaraan yang agak susah sekali mencari parameter kebenarannya. Ya, itu kan hal yang sangat teknis di lapangan dan itu agak susah untuk kita dialogkan. Ya, misalnya nanti kalau saya bicara bilang, ya kalau Anda yang seperti ini jangan menghayal yang terlalu tinggi-tinggi. Tapi kan ada fakta di lapangan, ada orang yang menikahnya seperti
langit dan bumi. Nah, seperti itu. Jadi saya sejujurnya saya ini lagi-lagi bukan biro jodoh ya. Ini kita bahaya nih. Saya tidak mau bicara nanti malah menyinggung orang atau apa. Tapi saya bicara nih soal bagaimana promosi hati nurani yang baik dan iman Katolik yang utuh. Ya, mencinta orang apa adanya, jangan menyakiti orang, itu sangat menjengkelkan. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk konteks sekarang itu ya untuk anak-anak muda itu. Nah, itu saja dulu ya. Silakan saudara-saudara yang lain. Mungkin Pak Antonius, silakan Pak. Saya nanti aja kesimpulan aja saya. Ya. Terima kasih. Saya cuma mau komentar ya soal doa yang Bang Gea bilang tadi, doa dari puji syukur ya. Iya, benar Pak. Nah, oke. Semua doa itu sebenarnya, ya maaf saja kita sharing aja ya. Semua doa itu sebenarnya tidak ada yang tidak mujarab, tidak ada yang mujarab, semuanya sama saja. Tergantung bagaimana kita membawakannya. Kebetulan tadi siang saya nonton ada Romo siapa yang biasa itu Kit itu, saya lupa namanya. Dia juga Romo Bayo, dia bicara tentang doa itu. Jadi menurut Romo Bayu, doa-doa yang di dalam Katolik itu kan banyak yang sudah diformulasikan. Sebenarnya itu hanya untuk membantu kita ini ya. Kadang-kadang doa yang sudah diformulasikan itu kita baca misalnya, tetapi pikiran kita tidak di situ. Tapi kita membaca itu, kata menurut Romo Bayu itu bukan doa. Ya mudah-mudahan yang dilakukan Bang Gea ya betul-betul berdoa ya, membaca sambil merenungkan dan sambil sungguh-sungguh berharap dari doa itu. Tapi ya karena ya saya hanya mengutip kata Romo Bayu, kadang-kadang kebanyakan kita doa yang sudah dihafalkan itu ya kita sebut doanya, tetapi pikiran dan hati kita tidak ada di sana. Ya itu juga percuma, nol, kata Romo Bayu. Jadi kalau menurut menurut Romo Bayu mungkin kesimpulan saya, doa itu yang betul-betul itu walaupun kita mengambil pola doa yang sudah diformulasikan itu, tapi lebih bagus doa yang sesuai dengan kebutuhan kita saat itu, dan kita omong seperti kita berkomunikasi dengan Tuhan itu sesuai dengan isi hati kita. Jadi itu mungkin sehingga doa itu berarti kadang-kadang kan doa yang sudah dihafalkan kita melantunkannya, tetapi pikiran kita tidak ada di situ, hanya kata-katanya kita sebut-sebut, tapi hati kita tidak di situ. Ya itu yang menurut Romo Bayu itu bukan doa. Tapi kalau kita berdoa dengan disinkronkan dengan situasi kita dan kita betul-betul mengharapkan itu ya dengan kata-kata kita sendiri, itu mungkin lebih mujarab. Itu satu. Yang kedua, mungkin ya kesempatan saya bicara ini, saya mau tanya ke Paman Jack mungkin ya, atau siapa saja lah nanti. Kalau misalnya nikah beda gereja ya sudah sering dilaksanakan. Tapi kalau beda agama, misalnya dengan Islam, misalnya saya Katolik, lantas saya nikah dengan Islam, ya, perempuan Islam, dan dilaksanakan bukan di gereja, tapi dalam arti saya masih Katolik, itu bisa diakui tidak itu Paman Jack? Dalam arti misalnya saya sudah nikah, sudah hidup bersama dengan istri saya yang dari beda agama itu, lalu sudah sudah hidup bersama. Saya sebagai orang Katolik masih pergi ke gereja. Apakah saya masih layak menerima komuni? Karena setahu saya ya, yang di Katolik itu kan pernikahan itu juga sakramen. Karena ketika saya menikah dengan perempuan Islam misalnya, lalu nikahnya juga bukan di gereja, berarti saya berkumpul dengan perempuan ini di luar sakramen. Masih layak tidak saya? Tapi saya tetap Katolik. Saya ke gereja masih layak tidak menerima tubuh Kristus? Terus ada banyak dosa lain yang tidak harus seperti itu. Ada banyak dosa, misalnya dosa perzinahan, dosa pembunuhan. Kita tetaplah sebagai seorang Katolik, tapi kan kita tidak boleh terima komuni. Bukan karena larangan apa, tapi ini 1 Korintus 11:28 itu. Jadi kita secara tidak langsung
ya membuat diri tidak layak seperti itu toh. Jadi konteksnya seperti itu. Tapi ini pertanyaan yang bagus ini. Sebentar saya mesti berapa lagi atau jangan sampai dia itu baca kita hukumkan nik nomor berapa itu dia punya aturan tentang hal itu. Artinya kita tahu bahwa yang benarnya itu mesti nikah di gereja, itu namanya sakramen. Nah, tapi kalau di luar itu apalagi di nikah secara Islam itu sudah benar lagi itu beda itu. Nah, itu. Jadi pada prinsipnya sudah salah toh. Ya, salah. Kita anjurkan begitu. Jadi artinya saya tuh yakin kebanyakan kita itu bukannya karena mau buat yang begitu, tapi karena kadang-kadang tidak tahu saja. Karena tidak tahu bahwa aturannya begini. Makanya bagus ini macam Dekias ini. Dia ajar, saya kira tadi literasinya cukup panjang ya. Macam ini termasuk Lovely tadi itu dia baru tahu tahun 2019 bahwa ada kemungkinan itu. Nah, itu berarti informasi tentang menikah beda agama ini tidak banyak diketahui anak muda. Sehingga ketika mereka lirik sana lirik sini dengan teman-temannya yang beda agama, maka asumsi di kepalanya hanya dua saja. Dia pisah atau dia pindah agama. Nah, bersatu dan arti pindah agama atau tetap sebagai Katolik dan artinya berpisah. Ini yang padahal tidak perlu mengambil dua pilihan ekstrim seperti itu. Anda tetap bisa dengan agamamu dan bisa bersatu. Kan gitu toh. Jadi buat pilihan yang ekstrim-ekstrim itu kan hanya karena tidak mengerti saja aturan. Jadi kita tinggal kasih tahu, oh ini caranya begitu. Pergilah ke gereja nikah baik-baik. Nah, tentram, hidup bahagia. Nah, dan saya tambahkan lagi itu TT Sinaga bilang setuju Pak Menjek, selain berdoa beranikan dirimu untuk mengutarakan isi hatimu kepada doa harus diwujudkan dengan usaha sesederhana itu. Ya memang. Jadi bahkan lebih tambah lagi doa tambah lagi seperti yang dikatakan Bapak Charlie tadi itu spesifik. Artinya begini, ini bukan sekadar soal doanya. Tetapi kita mengerti apa yang kita maui. Ya, ini sudah setengah bagian usahanya. Jadi di dalam doa ada doa pemalas dan doa yang sungguh-sungguh. Ada orang bilang doa, tapi sebenarnya itu bukan doa. Engkau hanya ngomong amal saja, itu hanya mengumat kami tidak gunakan. Hanya menghabiskan waktu. Itu bikin ganggu Tuhan. Tuhan mau sebenarnya istirahat, tapi engkau ganggu dekat kata yang tidak ada manfaatnya. Jadi mesti memahami bahwa engkau sungguh-sungguh memohon pada Tuhan. Spesifik. Itu saya malah sangat senang dengan apa dikatakan Pak Charlie tadi. Itu benar. Dia tahu apa yang dia mau. Ini orang mengerti ya. Jadi ini bukan soal doanya di situ sebenarnya isinya, tetapi Bapak dari segi pribadi dari segi usahanya itu sudah setengah jalan di situ. Jadi dia betul-betul sudah berdoa dan berusaha sudah di dalamnya, campur baur di dalam. Itu yang bagus. Jadi ini implikasinya nanti termasuk di bagian usaha. Doa yang benar itu karena berdasarkan juga dari pemahaman yang benar. Jadi kalau pemahaman yang kabur-kabur air, akhirnya doa-doanya juga kabur-kabur air. Ujung-ujungnya hasilnya juga kabur-kabur air, alias tidak ada hasilnya. Nah, jadi mesti dua-dua. Doanya jalan dan kemudian usahanya jalan. Dan doa dan usaha itu kita perlu bicarakan lebih panjang lebar lagi. Apa itu doa dan bagaimana doa, itu tema yang cukup luas. Nah, usaha itu luas lagi. Nah, tapi intinya secara umum doa dan usaha atau dalam bahasanya Santo Benedictus itu adalah ora et labora. Yang tidak tahu itu jangan ambil Katolik itu. Harus tahu itu. Nah, itu demikian saja ya. Silakan. Terima kasih Pak Menjek. Menanggapi ya Pak. Ya. Pak Mikael. Ya. Untuk Pak Antonius ya, kalau Pak Antonius menikah dengan seorang wanita Muslim dan itu dilaksanakan secara agama Islam, itu Bapak dapat formalnya itu dari kantor KUA berupa surat nikah yang secara Islam itu. Ya. Tapi dari sudut pandang Katolik, ya Pak Antonius itu dianggap belum menikah. Jadi kalau sekarang itu sudah menikah, artinya hidup bersama dengan seorang wanita, itu dianggap itu dari sudut pandang Katolik itu berzina ya. Jadi tidak bisa menerima komuni gitu. Jadi sebaiknya kalau saran saya, karena Gereja Katolik juga memberikan kebijakan boleh kawin, boleh menikah beda agama, itu sebaiknya Pak Antonius bisa saja kemudian minta izin kepada gereja untuk melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik, sehingga nanti dicatatkan meskipun beda agama, nanti dicatatkan di catatan sipil sebagai formalitasnya. Jadi Pak Antonius dari sudut pandangnya Katolik itu sah suami istri.
Nah, kalau sekarang ini kan tidak sah suami istrinya dari sudut pandang Katolik gitu. Itu saja Pak, tanggapan saya. Terima kasih. Mungkin saya boleh Terima tambah. sebentar. Ya, ya, silakan. Itu tadi yang menjadi pemikiran saya. Memang kenyataannya memang saya bukan nikah dengan orang Islam, tapi itu tadi hanya contoh ya. Contoh ya, contoh. Nah, maksud saya kalau memang saya juga berpikiran seperti itu, kalau kita nikah dengan orang di luar Katolik, lalu apalagi dengan Islam di luar nikahnya juga bukan Katolik, berarti kita tidak menerima sakramen. Lalu kalau kita hidup bersama, berarti kan hidup seperti menurut pandangan Katolik itu berarti mereka kumpul kebo. Artinya tidak direstui oleh gereja. Dalam hal ini tidak direstui oleh Tuhan, karena gereja mewakili pejabat gereja itu kan mewakili Tuhan. Dan kalau kita menikahnya di gereja Katolik, walaupun dengan lain agama, berarti kita yang Katolik mendapat sakramennya, dan kita bisa menguduskan pasangan kita. Kan begitu kurang lebih yang saya pahami. Jadi kalau misalnya kita orang Katolik nikah di luar gereja Katolik dengan di KUA misalnya, berarti kita memang ya tidak bisa hubungannya dengan menerima komuni. Ya kalau itu memang tadi Paman Jack sudah katakan bahwa itu salah satu ini ya, sama juga orang Katolik yang berzina atau itu ya sama. Artinya kalau kita nikah dengan orang di luar Katolik di Islam misalnya, berarti kita tidak mendapat sakramennya. Berarti kita tinggal bersama itu ya sama juga kita berzina, karena kita tidak dikukuhkan oleh gereja kita. Sementara kalau kita walaupun kita masih Katolik, berarti kita sudah tidak berhak lah bukan tidak berhak, tidak diizinkan lagi untuk menerima komuni karena kita hidup dalam perzinahan. Kira-kira begitu kan maksudnya? Ya, Pak Antonius. Jadi kalau yang mendapat pemberkatan sakramen pernikahan, perkawinan, itu hanya untuk pasangan Katolik dengan Katolik, Pak. Jadi kalau beda agama, ya memang dimungkinkan, tetapi tidak bisa mendapatkan sakramen perkawinan, gitu, Pak. Tapi karena itu resmi, ya kalau sudah terdaftar di gereja tadi, ya itu bisa menerima komuni. Tetapi untuk pemberkatannya sakramen perkawinan tidak bisa. Itu hanya untuk pasangan Katolik dengan Katolik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya boleh tambahkan nggak? Sebentar, Pak. Bukankah kalau nikah beda agama, Katolik dengan Islam misalnya, nikah di gereja Katolik, orang Katoliknya itu tetap dia mendapatkan sakramennya, bukan begitu, Pak? Oh, tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, berarti setahu saya ya, saya pernah beberapa kali menyaksikan tuh tidak dapat itu. Karena berbeda agamanya gitu. Beda agama, ya. Tidak bisa, Pak, itu. Kan tidak mungkin sakramen diberikan hanya kepada suaminya saja, sedangkan istrinya ada di situ tidak menerima, kan tidak mungkin gitu. Jadi gereja Katolik juga cukup bijaksana gitu melihat suatu keadaan itu kan tidak mungkin akan diberikan demikian. Betul. Hal-hal begini memang perlu didiskusikan secara mendalam supaya memahami ajaran Katolik. Terima kasih, Pak. Oke, saya boleh tambahkan? Silakan. Ya. Jadi gini, kalau seandainya ada kasus bahwa seorang Katolik menikah dengan seorang Islam, mungkin di KUA ya, itu hal apa yang harus biasa kan mereka bertanya, wah kami baru tahu seperti ini gitu kan. Nah, hal apa sih yang untuk bisa menyelesaikannya? Nah, itu yang harus diketahui juga bahwa pertama kita datang ke paroki untuk pemberesan perkawinan, dan juga jangan lupa sakramen tobat, apalagi kalau sempat menerima tubuh Kristus dalam keadaan kita menikah di luar gereja gitu. Itu kita benar-benar harus mengakui dosa kita bahwa saya sudah menerima tubuh Kristus dengan tidak layak, itu harus diakui. Dan juga baru pemberesan perkawinan itu. Nah, jadi di situ itu poin yang sangat penting. Kenapa? Karena kita udah tahu ini ada masalah, kita bereskan masalah, bukan hanya menghakimi, oh kamu nggak boleh terima komuni ini. Memang benar nggak boleh terima komuni, tapi bagaimana supaya dia bisa dikembalikan ke dalam gereja, itu yang lebih penting. Menurut saya sih seperti itu ya. Ya silakan. Itu aja. Nah, terima kasih. Nah sekarang begini, maaf sebentar sedikit lagi asik ini. Seandainya kasusnya seperti tadi, orang Katolik nikah dengan orang Islam
nikahnya di KUA, sudah hidup bersama. Terus satu saat yang Katolik ini merasa tidak pantas kalau seperti ini, artinya dia menganggap dia belum menikah. Lalu dia mengajukan nikah untuk supaya resmi di gereja Katolik. Setelah berunding dengan istrinya juga setuju misalnya. Lalu diberkati lagi di gereja. Boleh nggak begitu sudah nikah di Islam? Lalu setelah beberapa lama kemudian sudah hidup bersama, baru menikah lagi di gereja Katolik. Boleh nggak begitu? Ya, Boleh, boleh, Pak. Boleh. Setahu saya boleh. sih, tapi yang penting itu jangan lupa sakramen tobat dulu. Iya, Kenapa? Karena itu penting gitu. Sebelum kita menerima sakramen-sakramen yang lain, sakramen tobat itu kuncinya dulu. Gitu. Ini artinya ini bagus ya pertanyaan begini. Sejujurnya ini bukan spesialisasi saya. Maksudnya seharusnya tetap ini. Karena ada yang lebih keen, lebih lincah di bidang-bidang tertentu ya. Ini saya malahan tadi menjelaskan terlalu umum ya. Sehingga betul yang dikatakan dari Pak Michael saya kira ya, itu bagus untuk lebih memperjelas bahwa bukan pernikahan. Ini malah saya cek lagi di internet ini. Saya tanya ini kalau bahasa Inggris ini, on the other hand, although the Catholic Church recognizes marriages between two non-Christians or those between a Catholic Christian and a non-Christian, these are not considered to be a sacrament, to be sacramental. And in the latter case, the Catholic Christian must seek permission from his or her bishop for the marriage occur. Jadi betul bahwa memang persatuan itu antara yang Katolik dengan non-Katolik itu memang bukan sakramen, dan karena itu dibutuhkan setelah itu pergi untuk minta izin kepada uskup untuk pemberkatan itu. Uskup biasanya masuk ke Romo pastor yang akan urus untuk pemberkatan. Bukan pemberkatan sakramen, kayaknya mix saja ya. Nah, ini hal-hal yang sangat teknis begini nih. Nah, ini coba saya cek lagi di sini. Intinya saya kira Degia sudah baca dari tadi itu hal-hal yang kecil-kecil begini tuh kadang-kadang kita lepas dari perhatian. Tapi intinya pertanyaan dari Pak Antonius tadi itu memang diperbolehkan. What is the difference between a valid and invalid Catholic marriage? Semua itu ada banyak sekali pertanyaan dan jawaban. Ini di bawah di situs yang disebut di sini Catholic marriage frequent asking and questions. FAQ-nya itu banyak sekali di sini. Dan sebenarnya kita bisa baca sendiri. Saya kira di Indonesia juga ada itu semua tuh. Kita klik saja di internet itu supaya lebih persis lagi, ya. Itu ada dia punya aturan segala sesuatu tertulis di situ sehingga kita tidak perlu membuat kekeliruan yang tidak perlu. Nah, pada prinsipnya semuanya sudah diatur yang sangat baik di situ. Yang intinya tidak bikin susah orang, tidak bikin susah calon pasutri itu. Itu semua ada implikasinya baik dari segi sipilnya maupun dari segi agama, dari segi rohaninya, sehingga tidak bikin susah, bikin rugi orang. Jadi semuanya itu nampaknya ribet, tetapi ya namanya segala sesuatu di dunia ini nih, apanya yang bermakna yang tanpa ada sedikit usaha sedikit. Ya itu jadi semuanya ada aturannya. Ini supaya semuanya mencari jalannya lancar ketika mereka hidup berkeluarga. Semuanya. Nah itu, saya harus. Ya silakan Pak. Sharing sedikit ya Pak. Tambahan saja ya untuk Pak Antonius tadi kasusnya antara seorang Katolik dengan seorang Muslim ya. Jadi sebaiknya supaya legalitasnya untuk kedua-duanya itu sebaiknya dilaksanakan 2 kali Pak. 1 kali tadi secara agama Islam, terus kemudian 1 kali lagi secara agama Katolik. Itu sebaiknya demikian. Jadi sah dua-duanya itu meskipun tidak mendapatkan sakramen perkawinan, tetapi itu menjadi lebih nyaman, lebih mendamaikan di pasangan tersebut gitu. Terima kasih Pak. Oke, Pak Jack terlempar keluar ini Pak Jack ya. Oke, mungkin kita berikan waktu kepada Kak Lovely juga mungkin menyampaikan sesuatu. Mungkin saya berikan pertanyaan begini ya. Karena saya baca dari dokumen gereja itu kan mengatakan bahwa memang diperbolehkan menikah beda agama atau bahkan campur. Tetapi ada kata-kata yang mengatakan tidak dianjurkan, tapi diperbolehkan. Mungkin nanti juga Pak Jack bisa menerjemahkan pada kita arti dari kata-kata itu ya. Menikah beda agama atau menikah campur diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan.
Oke, mungkin ini pengertiannya seperti apa sih maksudnya, misalnya begitu. Mungkin Pak Jack pernah membaca dokumen gereja seperti itu, Pak Jack, yang mengatakan memang diperbolehkan, tetapi dalam konteks tertentu tidak dianjurkan oleh gereja. Gimana kira-kira itu, Pak Jack, pernyataan seperti itu? Jangan nanti kamu ini cek langsung, saya ini kebetulan ada sedikit kegiatan. Oh begitu, oke, baik, Pak Jack, ada kegiatan. Saya tanggapi ya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, kalau menurut saya kalau dianjurkan itu ya seolah-olah tidak dianjurkan Pak, maksudnya tidak dianjurkan tapi ya, diperbolehkan. Tidak dianjurkan itu quote and quote itu ya artinya tidak diwajibkan gitu kan, tapi diperbolehkan itu dalam suatu kondisi yang terpaksa, artinya gereja mengadopsi daripada perkawinan campuran atau perkawinan beda agama tadi gitu. Jadi apa, gereja dalam hal ini lebih bijaksana lah melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk memisahkan karena masalah keimanan, kemudian harus memisahkan kedua orang tadi gitu sebagai pasangan gitu. Nah itu ya sudahlah, pokoknya apa namanya bisa diterima gitu. Artinya itu ya diperbolehkan gitu. Itu Pak tanggapan saya Pak. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan juga oleh Kak Lovely. Dari tadi mendengarkan masalahnya. Ya, silakan. Tidak apa-apa, dengan setia mendengar dari bapak-bapak yang hebat ini juga. Ya, dari saya saja, semoga saja ya, yang saya harapkan itu mendapatkan seorang yang bisa menghargai diri kita, itulah menghargai kita, menerima kita apa adanya, itulah cinta sejati menurut saya. Dan yang penting kita saling terbuka, komunikasi dan lain-lain, sehingga perjalanan dalam dalam satu hubungan dengan doa juga mungkin bisa membantu segalanya biar hubungan langgeng dalam pacaran, rumah tangga dan lain-lain. Itu saja sih Bang Kea, dan mungkin saya mau keluar karena kegiatan sebentar. Terima kasih sudah menonton saya dalam room. Bapak-bapak sehat selalu. Ya, terima kasih Kak Lovely pesan-pesannya. Selamat malam di sana. Ya, terima kasih Bang Kea. Ya, oke, Bapak-bapak masih kita lanjutkan. Nanti kalau sudah kira-kira mau kita tutup juga boleh. Tapi gini, Bapak Ibu, tadi apapun yang saya sampaikan juga di dalam diskusi kita, ya, saya lebih banyak berpikirnya itu tidak terlalu serius ya. Misalnya tadi ketika ada pembahasan tentang yang saya alami. Feedback bro. Oke, itu siapa yang buka? Pak Michael mungkin. Coba ditutup dulu mikrofon. Oke. Oh, si Slovi. Oke, good. Oke, ini mungkin yang satunya keluar, yang satunya tertinggal ini. 2 kali masuk. Oke, saya turunkan saja. Jadi begini, saya berpikir seperti ini. Apa yang sudah kita bicarakan tadi kan juga sudah saya tunjukkan tadi juga ya, akibat-akibat kalau apa yang ditimbulkan. Ya, ini kan dari dokumen gereja, bukan dari pernyataan saya. Maksudnya akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pernikahan beda agama, meskipun tidak dilarang. Tetapi dalam gereja Katolik itu pernikahan ideal itu adalah seorang yang dibaptis Katolik dan juga perempuan yang dibaptis Katolik. Nah, bagaimana kita tahu itu? Ya, banyak dokumen gereja, terutama kitab hukum kanonik membahas soal itu. Juga sebenarnya yang perlu kita sadari Bapak Ibu ya, saya punya pengalaman dengan teman-teman yang OMK ya. Contoh ya, saya berikan contoh. Mereka pacaran dengan yang berbeda. Bapak Ibu, di tempat teman-teman kita yang berbeda agama juga mengharuskan istrinya ataupun suaminya harus pindah agama. Dan pernah saya cerita kalau tidak salah di YouTube ini, ada satu orang OMK diberikan buku untuk mempengaruhi dia sehingga dia pindah dan menikah dengan cowok itu. Jadi dasar iman penting ya, penting. Tapi ya seperti yang disampaikan tadi, peluang-peluang atau bahaya-bahaya yang mengintai itu sudah di ambang pintu kalau seperti tadi tuh. Jadi dia pacaran dengan yang berbeda, kemudian diberikan buku-buku supaya dia pelajari soal iman dari pacarnya laki-laki ini. Lalu
Waktu itu untung dia ketemu saya. Itu yang saya pernah cerita. Dia ketemu saya, dia bawa buku itu. Ya. Oke. Dia bawa buku itu, lalu dia bilang, buku ini berasal dari pacar saya. Saya baca judulnya. Waduh, ini cuci otak ini isinya. Saya baca lagi buku yang satu. Waduh, kok menjelek-jelekan Katolik ini? Kristiani pada umumnya ini. Nah, ini maksud saya begini. Ketika pacaran beda agama, ya, di mereka kan juga ada peraturan kamu harus pindahkan orang lain ke kita. Sementara di Katolik, longgar kan? Boleh kamu tetap menganut agamamu, boleh kita menikah. Jadi justru yang banyak muncul resiko-resiko itu di Katolik masalahnya. Nah, bagaimana menyikapi seperti itu contohnya? Ya, maka saya pikir tadi saya tidak mengatakan bahwa di dalam perkawinan Katolik tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tetapi setidaknya tidak akan terjadi di dalamnya ada dua nakhoda. Ada dua nakhoda, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, ini hal-hal yang sederhana, tetapi ini sangat mengganggu. Dan juga ya seperti tadi pasti ada keinginan untuk menarik, gitu ya. Nah, teman saya OMK yang bercerita dengan saya, akhirnya saya beritahu dia. Saya pernah cerita di sini, saya ambil buku yang diberikan ke dia, saya suruh dia baca buku yang saya punya. Lalu saya ambil bukunya, saya pelajari dalam waktu 2 minggu, dia juga mempelajari buku yang saya punya dalam waktu 2 minggu. Lalu saya tanya ke dia, apa yang kamu temukan di situ? Apakah isi buku yang saya pegang ini punya kamu ini benar atau tidak? Dia bilang salah. Berarti kamu kalau begini, ya kamu pacaran dengan orang yang memaksa kamu harus pindah, itu harus tegas untuk mengatakan enggak gitu. Tadi juga sama seperti saya cerita di awal kan. Pacar saya di SMA itu dia bilang ke saya, kalau kita mau serius, nanti bapak saya, mama saya menginginkan suami saya itu harus sama dengan saya agamanya. Lalu kita mau gimana coba kalau sudah begitu? Ya, atau ada juga yang manis-manis di depan. Oh iya, nanti saya terima kok kamu beragama ini, kamu jalankan gitu. Ada juga itu teman saya yang mengalami itu. Belakangan dia paksa. Kalau sudah bersatu dalam keluarga kan dia sendiri Katolik. Yang lain semua keluarga besarnya beda. Dengan tekanan yang begitu besar di dalam, ya sudah dia pindah. Ini harus diingat hal-hal begini ini ya. Jadi kita itu justru di Katolik itu resiko untuk pindah itu besar daripada di tempat lain, karena di tempat lain diprotek. Diprotek. Nah, sementara di kita saking longgarnya, ya kita seolah-olah santai-santai saja gitu. Nah, kalau saya sih begini, prinsip saya begini Bapak Ibu ya. Tadi saya sempat bertanya, kenapa banyak OMK mengatakan sulit menemukan yang seiman? Saya tuh menemukan banyak loh. Pemuda Katolik sudah berhasil, sukses, sudah hidupnya mapan dan lain-lain. Mereka juga tetap ngomong begitu. Ini bukan saya yang saya ceritakan Bapak Ibu ya. Ini teman-teman yang saya punya di pergaulan sehari-hari, yang saya punya di tempat di mana saya juga bergaul. Tapi pernyataan yang sama saya temukan gitu. Bukan mereka tidak aktif di gereja, aktif. Saya tadi sempat menyinggung soal standar, kriteria. Kalau saya tetap, meskipun tadi sudah ditanggapi seolah-olah saya ini standarnya saya sangat tinggi, tidak. Tapi saya perlu mempelajari seseorang itu, tidak serta-merta langsung jadi gitu. Saya perlu tahu gitu. Apakah nanti saya dengan dia ini bisa membuat saya maju dengan karir saya? Kalau menghambat karir saya ya untuk apa? Misalnya ada bersama perempuan yang semacam itu kan, ya kan? Pasti yang kita butuhkan itu yang mendorong kita, mendukung kita, karir kita maju, mungkin karir dia juga bisa maju, kita dukung. Itu kan yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Tapi bisa jadi ya ada yang mengatakan begini, keberhasilan seorang laki-laki yang kamu lihat di luar sana itu dimulai dari istrinya yang telaten di rumah, atau istrinya yang mendukungnya dengan sepenuh hati atau 100%. Tapi kegagalan seorang laki-laki di luar sana dalam karirnya bisa jadi dimulai dari rumah. Itu. Mungkin istrinya, mungkin tidak beres gitulah dalam hal misalnya mengelola keuangan, misalnya yang lain-lain. Saya meskipun belum menikah Bapak Ibu, saya sudah mempelajari banyak hal-hal begitu. Oh, ada kejadian ini, oh gini. Itulah, itu penyebabnya gitu. Nah, jadi kompleks. Soal keluarga itu kompleks, maka bagi saya Bapak Ibu, menikah itu bukan hal sepele. Bahkan saya katakan ini suatu dunia yang harus saya pelajari lebih jauh sebelum saya masuk ke dalamnya. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dikatakan apakah saya tidak punya kenalan-kenalan cewek seiman dan lain-lain, masa sih saya mulai dari kuliah nggak ada kenalan? Masa sih di lingkungan
gereja nggak ada banyak gitu ya. Tapi itu tadi, kita kan nggak mungkin langsung kita lihat nggak, maksudnya bukan dinilai dari harus sempurna gitu, seperti tadi saya ngomong di awal, oh bentuk tubuhnya seperti gitar Spanyol, mukanya seperti Mona Lisa, lain-lain lah itulah, ya kan. Tapi kan saya sudah sebutkan di depan tadi, ketika saya pacaran dengan yang memakai kerudung saja, saya tanya ke dia, saya ini kan jelek, kenapa kamu suka? Tapi dia bilang gini, di agama kami, yang kami lihat itu akhlaknya. Itu yang terkesan buat saya sampai saat ini, akhlaknya. Nah, terus saya bilang, saya biasa aja. Enggak, saya melihat kamu sopan, kamu santun, kamu ketika berbicara itu bisa mempengaruhi dalam arti hal yang baik. Nah, saya tidak temukan hal-hal yang kira-kira membuat saya terkesan dengan orang ini. Ada sih, ada beberapa orang yang saya temukan, ya. Oke, saya temukan, oh ini masuk nih. Tapi ya udahlah, saya ingin tahu dulu. Sambil juga Bapak Ibu, ya saya tadi beritahukan saya juga masih sekolah lagi. Saya kuliah lagi maksudnya, saya sekolah. Maksud saya begini, ya saya selesaikan dulu lah sekolah saya gitu. Supaya, dan kalau ada yang dari sekarang berarti kan harus menunggu dulu nih. Tapi nggak lama sih, 2-3 tahunan kali ke depan. Nah, jadi Bapak-bapak jangan salah paham bahwa saya sama sekali nggak ada, maksudnya standarnya tinggi sekali dan sama sekali nggak ada kenalan yang lain-lain. Banyak kenalan saya. Tapi Bapak Ibu pasti sudah punya pengalaman lah, memilih sesuatu itu kan seperti mengambil berlian di antara pasir-pasir ataupun emas di antara lumpur ya. Yang paling tahu orang yang tambang emas ya, itu pasti harus pelan-pelan dan cari dengan teliti mana yang bagian dari emas, mana yang bagian berlian, dan mana yang bukan, harus dibuang gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah proses saya saat ini. Saya sedang mencari berlian di antara banyak yang lain. Begitu. Silakan Komentar, siapa yang menanggapi? Silakan. Ya, komentar ya. Ya, silakan Pak. Jadi kalau mau nyari pasangan itu ya sebetulnya tidak terlalu sulit. Kalau pertimbangannya itu terlalu rumit ya, itu untuk mendapatkannya itu ya Anda sudah penuh dengan kerumitan itu ya memang agak sulit gitu ya. Tapi sederhananya beginilah. Kalau Anda itu berkenalan dengan seorang wanita, kemudian hati Anda itu terasa bergetar ya. Nah, itu sudah berarti itu ya quote and quote itu jodoh Anda gitu ya. Jadi mudah saja. Jadi nanti tinggal apa dia punya kekurangan ya, nanti yang namanya tadi kan saya sudah bilang, yang namanya kita ini orang berdosa dan penuh kekurangan, kita ketemu pihak lain juga sama. Ya sudah loh, sambil berjalan nanti dibenahi ya. Tetapi untuk untuk bisa pas itu ya itu tadi tips dari saya itu, kalau kita ketemu ya dengan seseorang yang ya kita sudah kenal baik, itu hati kita tuh bergetar. Nah, itulah gitu. Jadi kalau tidak ada getaran ya memang tidak bisa gitu. Tapi kalau kita sudah diawali dengan suatu kerumitan ya itu sulit gitu ya. Sulit gitu karena semua itu bisa sambil berjalan gitu. Orang yang tidak tahu bisa menjadi tahu kalau dia diajari ya, mau belajar atau dia diajari. Ya, jadi saya rasa sambil berjalan itu bisa diadakan penyesuaian ya. Tapi komitmen awal memang harus seperti Anda sebutkan tadi gitu. Itu dia bisa mendukung enggak gitu ya. Karena kalau tidak bisa mendukung ya itu sulit gitu. Tapi itu pembicaraan selama dalam masa pacaran ya. Tapi Anda menentukan ini yang akan menjadi pacar saya itu ya dari getaran hati Anda gitu. Anda ada getaran enggak di situ? Kalau Anda tidak ada getaran ya kita anggap secara ketuhanan ya, secara Roh Kudus ya itu quote and quote tidak jodoh kita gitu. Itu mudah saja kok sebetulnya, tidak terlalu sulit. Nanti kalau Anda mempersulit diri ya semakin sulit ya. Terus kemudian yang perlu saya sampaikan ya, harus diingat kalau seorang di dalam pandangannya Islam ya, dalam ajarannya Islam itu, kalau seorang wanita muslim itu kalau dia menikah itu suaminya itu juga harus menjadi muslim itu. Jadi kalau dia menikah dengan yang beda agama terus kemudian itu dipertahankan di dalam kehidupan perkawinan, itu dari sudut pandangnya Islam, si wanita muslim itu
melakukan perjinahan gitu ya, statusnya jinah gitu, bukan perkawinan gitu. Ya, kalau untuk yang laki-lakinya Muslim itu bisa dia menikah dengan agamanya apapun lah, dia agamanya mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha itu tidak ada masalah gitu. Kalau yang laki-lakinya itu Islam, Muslim gitu ya. Jadi itu harus karena Anda sekarang ini adalah seorang Katolik dan Anda seorang laki-laki, ya itu Anda harus ingat gitu. Jadi kalau Anda tidak mau menjadi Muslim, ya atau tetap mempertahankan di dalam perkawinan sesuai imannya masing-masing, artinya tetap beda agama, atau Anda kemudian menarik dia menjadi satu, yaitu sama-sama Katolik. Tetapi pada waktu kita mau mau melangsungkan perkawinan, biasanya yang ribet itu adalah bukan dari pihak gereja atau dari pihak ustadznya gitu. Yang ribet itu biasanya orang tuanya gitu loh. Orang tuanya itu yang ini enggak bisa gitu. Yang memaksa itu ya biasanya orang tuanya gitu ya. Ya itu yang perlu disadari gitu. Jadi biasanya yang ribet itu ya itu dari pihak orang tua gitu. Kalau dari pihak anu kan tidak. Seperti gereja kan juga sudah memberikan kelonggaran. Nah, dari pihak sana juga memberikan kelonggaran. Kalau laki-laki yang Muslim, ya bisa dia menikah dengan siapa saja gitu. Kalau wanita ya itu harus gitu, atau tetap mempertahankan beda agama. Tetapi kalau beda agama, kalau wanitanya itu Muslim, nah itu dari sudut pandangnya Islam itu dia itu tidak di dalam perkawinan gitu. Artinya ya dia melakukan zina gitu. Itu saja Pak Gea. Oke, baik. Ini kita juga sudah sampai larut ya ini ya. Baik, tidak apa-apa sih 1-2 putaran lagi. Siapa yang mau menanggapi dulu? Pak Antonius atau Pak Charles? Silakan. Oke, saya deh nambahin aja. Saya setuju Ya. sih sama Pak Michael ya soal itu yang tadi bahwa memang kalau dari pihak Muslim itu memang harus pindah biasanya ya kalau cewek Muslim dengan cowok Katolik gitu. Tapi yang saya perlu ini sih saya melihat bahwa itu yang tadi Bro Gia ngomong bahwa akhlaknya itu yang orang Muslim itu ngomong. Memang benar. Jadi ketika kita upgrade diri itu contoh ya kita semakin dekat dengan Tuhan. Dekat sama Tuhan itu nggak cuma kita doa rutin saja, tapi benar-benar berbicara dan kita benar-benar menjalin relasi dengan Tuhan. Otomatis kita pribadi kita akan semakin baik. Itu yang dibilang akhlaknya baik gitu kan. Nah, itu yang harus di-upgrade sih sebenarnya gitu. Dan kedua, mengenai kriteria dan sebagainya. Kalau dari pengalaman saya pribadi memang kan yang tadi saya cerita, saya bilang, saya ada target 1 tahun gitu kan. Saya bilang 1 tahun kita merit, kalau nggak cocok ya kita putus gitu kan. Di bulan kelima itu ada masalah gitu, ada red button yang kita tahu bahwa biasa kan kalau contoh, saya paling nggak suka sama cewek yang kayak begini gitu. Itu kan red button kita bahwa udahlah ilfeel gitu kan. Tapi suatu ketika red button saya itu kena gitu. Terus ya saya bawa dalam doa. Nah, ketika saya bawa dalam doa yang terlintas cuma apa? Apakah kamu benar-benar mencintai dia? Nah, terus yang dikasih gambar apa? Ketika Allah mencintai bangsa Israel, walaupun bangsa Israel sudah mengecewakan gitu, Allah tetap mencintai. Nah, itu yang menjadi refleksi saya dan kok saya dapat inspirasi seperti ini ya? Ya udah akhirnya memang saya putuskan untuk menikah. Memang yang tadi Pak Michael bilang itu apa? Biasanya itu ya dari keluarga yang agak ribet. Memang kalau dalam perkawinan itu pasti ada keribetan sebelum perkawinan itu ya dengan keluarga besar gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita sudah yakin ya kita maju dan kita membela bahwa menurut saya begini. Jadi nasihat orang tua itu penting. Tapi kita harus lihat juga apakah yang disampaikan itu benar. Apakah yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang hukum-hukum yang Tuhan berikan gitu. Tuhan berikan itu ya melalui gerejanya, melalui Alkitab gitu kan. Kita harus lihat itu. Jadi nggak cuma sekedar kita mengupgrade diri, tapi bagaimana kita bisa menerima seseorang dia apa adanya. Ya mencintai itu berarti kita bisa memberi, dan ketika kita menerima, saat itulah kita memberikan dia kesempatan untuk memberi gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi belajar menerima apa adanya. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang perfect di dunia ini. Jadi ketika ada sesuatu pasti ada plus ada minusnya.
gitu. Jadi ya kita harus upgrade diri benar dan ya kita harus juga ya punya kriteria bagus. Saya setuju sekali dengan punya kriteria. Cuma kita juga harus bisa belajar menerima kekurangan pasangan kita. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau enggak ya pasti kita kecewa. Habis kecewa ya konflik gitu. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Charles. Sebelum saya tambahkan lagi, karena tadi kita membahas hal-hal yang berbeda, saya sepertinya tertarik untuk menunjukkan keindahan sakramen perkawinan dalam konteks Katolik ini. Oke, mungkin Pak Antonius mau menyampaikan sesuatu sebelum saya tambahkan lagi. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Menyangkut pengalaman Bung Kea, ya benar seperti kata Pak Mikael dan Pak Charlie ya, bahwa memang target itu perlu, tetapi jangan sampai target itu yang membuat kita menghalangi kita untuk berani mengambil keputusan. Tapi sekarang kan Bang Gea masih kuliah, artinya masih beberapa tahun ke depan baru ini. Tetapi ya setidak-tidaknya jangan sampai ada kriteria-kriteria yang tidak sesuai dengan itu, karena memang betul kita kan semua manusia itu tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi kriteria-kriteria yang mungkin kita pasang bisa saja tidak cocok dengan cewek yang kita naksir ya. Tetapi ya itu tadi kembali ke itu. Memang yang namanya jadi istri itu atau pernikahan itu kan cuma sekali dalam seumur hidup sesuai dengan ajaran Katolik. Tetapi semuanya itu tidak usah khawatir karena kita bawakan saja dalam doa semuanya. Itu pasti saya juga percaya Bang Gea selalu bawakan Bang Gea selalu berdoa untuk hal-hal seperti itu, saya yakin. Tetapi ya, jangan sampai kriteria-kriteria yang menghalangi kita untuk bisa mengambil suatu keputusan. Kadang-kadang memang Bang Gea bilang kriteria tidak terlalu tinggi atau apa, tetapi tidak semua cewek itu sama persis sesuai dengan kriteria kita, pasti ada kekurangannya. Seperti kata Bang Mikael tadi, ya kita mesti bisa menerima kekurangan dan kelebihan seseorang. Tapi percayalah, di bawah tuntunan Tuhan pasti semuanya akan selesai dengan baik. Hanya sekarang saja mungkin belum, Pak. Ya. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Bahasa tadi yang saya ingat di Bapak itu ya, menikah itu kan sekali dalam gereja Katolik sampai maut memisahkan. Nah inilah juga tanggung jawab yang harus kita pikul setelah ini kan. Jadi maka kita tidak bisa sembarangan, saya suka dengan ini ya sudah ayo kita nikah. Saya suka dengan ini ya ayo kita nikah. Ya itu, karena pernikahan di Katolik itu bukan seperti main-main. Hari ini saya bilang ke orangnya ayo kita nikah gitu. Enggak ya. Artinya maksud saya adalah bahwa jangan juga karena kita melihat oh kok lama sekali saya menemukan jodoh, kemudian kita buru-buru seperti berlomba-lomba, mari kita nikah sama-sama, mari kita buru-buru nikah. Nah itu banyak juga orang yang buru-buru nikah, hasil akhirnya agak berbeda gitu ya, meskipun tidak semua gitu. Jadi ada banyak faktor lah ya. Jadi ada yang mau buru-buru tapi bisa saja hasilnya jelek, ada yang pelan-pelan tapi hasilnya baik, ada juga yang pelan-pelan hasilnya tidak baik. Nah kembali kepada tadi itu, jangan sesuatu yang menurut saya sakral ini yaitu butuh proses, hati-hati gitu. Itu yang bagi saya. Nah sekarang kan contohnya begini, ini kan makna sakramen perkawinan. Kenapa saya tadi katakan memang pernikahan ideal itu kan seiman gitu kan, karena makna sakramen itu melampaui hanya tadi sekedar pemberkatan, hanya sekedar diresmikan dan lain-lain. Itu melampaui itu, dan ikatannya itu sangat mengikat, sangat erat gitu ya. Contoh di sini dituliskan atau saya bacakan saja supaya cepat. Dikatakan begini, melihat dasar Alkitabiah ini, maka sakramen perkawinan dapat diartikan sebagai persatuan antara pria dan wanita yang terikat hukum
untuk hidup bersama seumur hidup. Nah, KGK 1601 mengatakan, Gereja Katolik, Katekismus Gereja Katolik menegaskan, persatuan seumur hidup antara pria dan wanita yang telah dibaptis ini sifatnya terarah pada kesejahteraan suami istri, pada kelahiran dan pendidikan anak. Hal ini berkaitan dengan gambaran kasih Allah yang bebas, tanpa paksaan, kemudian setia, menyeluruh, dan berbuah. Nah, hubungan kasih ini menjadikan pria dan wanita menjadi karunia satu bagi yang lainnya, yang secara mendalam diwujudkan di dalam hubungan suami istri. Jadi jika dalam pembaptisan rahmat Tuhan dinyatakan dengan air atau penguatan dengan pengurapan minyak, namun di dalam perkawinan rahmat Tuhan dinyatakan dengan pasangan itu sendiri. Inilah artinya sakramen perkawinan. Suami adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi istrinya, dan istri adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi suaminya. Nah, ini berat sekali Bapak Ibu. Kalimatnya gampang saya bacanya. Ya. Sekarang yang sudah punya istri dan suami, coba apakah sudah menjadi tanda rahmat? Itu kan perlu direnungkan. Nah, Tuhan menghendaki perkawinan yang sedemikian sejak masa penciptaan, dengan memberikan rasa ketertarikan antara pria dan wanita yang harus diwujudkan dalam kesetiaan yang tak terpisahkan seumur hidup, untuk menggambarkan kesetiaan kasih Allah yang tak terpisahkan dengan manusia, seperti ditunjukkan dengan sempurna oleh Kristus dan gerejanya sebagai mempelainya. Karena itu haruslah setiap hari suami selalu merenungkan, sudahkah hari ini aku menjadi tanda kasih Tuhan kepada istriku? Demikian pula sebaliknya istri merenungkan, sudahkah hari ini aku menjadi tanda kasih Tuhan pada suamiku? Bapak Ibu, berat sekali tugas kita. Karena apa? Pernikahan atau sakramen dalam gereja Katolik itu diumpamakan seperti Kristus dan gereja. Tidak main-main, gitu ya. Ya, kalau ada yang main-main hari ini menikah besok cerai, ya itu bukan sakramen dalam gereja Katolik, itu bukan menikah lagi. Mungkin kawin kontrak atau kawin lari kali mungkin. Ya. Nah, sakramen perkawinan juga mengangkat hubungan kasih antara suami dengan istri untuk mengambil bagian di dalam salah satu perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu penciptaan manusia. Dengan demikian persatuan suami dengan istri menjadi tanda akan kehadiran Allah sendiri, jika di dalam persatuan itu mereka bekerja sama dengan Tuhan untuk mendatangkan kehidupan bagi manusia yang baru. Artinya di sini Bapak Ibu, tujuan yang lain adalah menjadi partner Allah dalam mempertahankan kehidupan makhluk hidup, terutama manusia, dalam konteks beranak cucu ini. Ya. Oke, saya percepat Bapak Ibu. Di sini sebenarnya ini bagus ya. Nah ini, tadi sudah disebutkan ya, beberapa ya. Ini syarat perkawinan Katolik yang sah. Oke. Sebelum mencapai kebahagiaan perkawinan, perlulah kita ketahui beberapa syarat untuk menjadikan perkawinan sebagai perjanjian yang sah. Lalu kemudian kita melihat apa yang menjadi ciri-cirinya. Syarat pertama perkawinan Katolik yang sah adalah perjanjian perkawinan diikat oleh seorang pria dan wanita yang telah dibaptis, dan kesepakatan ini dibuat dengan bebas dan sukarela. Dalam arti tidak ada paksaan dan tidak dihalangi oleh hukum kodrat atau gereja. Ini terkait kitab hukum kanonik Bapak Ibu ya. Kesepakatan kedua mempelai ini merupakan syarat mutlak untuk perjanjian perkawinan. Sebab jika kesepakatan ini tidak ada, maka tidak akan terjadi perkawinan. Oke. Silakan nanti Bapak Ibu baca KGK ini ya, dari KGK 1626 dan sampai 28. Kemudian syarat yang kedua, kesepakatan diajukan dan diterima oleh imam atau diakon yang bertugas atas nama gereja untuk memimpin upacara perkawinan dan untuk memberi berkat gereja. Oke, ini masih banyak sekali ya. Ada saksi juga di situ ya. Ada liturgi resmi gereja yang diadakan dalam sakramen perkawinan itu ya. Ini tidak membahas yang berbeda agama ya Bapak Ibu ya, atau berbeda gereja, ini membahas Katolik. Oke, pasangan Katolik. Kemudian syarat yang ketiga, mengingat pentingnya kesepakatan yang bebas dan bertanggung jawab, maka perjanjian perkawinan ini harus didahului oleh persiapan menjelang perkawinan. Nah ini juga yang sering diadakan sebelum diadakannya perkawinan di gereja Katolik, ada persiapan dulu. Lalu yang terpenting Bapak Ibu, yang tidak ada di tempat lain adalah sifat atau ciri-ciri perkawinan Katolik. Tadi kita sudah sebutkan, berlangsung seumur hidup, itu yang pertama. Ikatan ini berlangsung terus sampai seumur hidup, hanya maut yang memisahkan. Nah ini berat sekali, ya kan? Kalau banyak orang di luar sana yang gagal, ya itulah. Kemudian monogami, nah ini juga sama ya. Kemudian tidak terceraikan. Oke, ya saya kurang tahu apakah ada juga yang terjadi dengan keluarga Katolik, tapi sesuai pengalaman saya ada yang bercerai, ada yang kemudian malah dia pacaran dengan pembantu di rumahnya misalnya. Nah ini kisah nyata ini ya. Bapaknya malah dia pacaran sama pembantunya. Dia membawa lari pembantunya, dia tinggalin istrinya di rumah. Gitu. Ada kejadiannya. Saya tidak ngomong terlalu jauh, kasihan yang punya cerita. Kemudian ya juga Allah sendiri memateraikan kesepakatan ini.
Nah, ini kan tidak main-main. Tidak hanya sekedar janji-janji tadi. Kalau seandainya sudah disuruh mendidik anak secara Katolik lalu tidak dilakukan. Nah, ini bagaimana pelanggarannya? Saya juga kurang tahu ya. Apakah Allah nanti meminta pertanggungjawaban, saya kurang tahu. Tapi yang pasti iya, ya, tidak mungkin kita mengikat perjanjian kepadanya lalu kemudian dia tidak meminta tanggung jawab dari kita. Kemudian gereja tidak berkuasa untuk mengubah penetapan kebijaksanaan Allah, ya, terutama terkait perkawinan, ya. Oke, Bapak Ibu, ini banyak sekali. Nanti Bapak Ibu silakan saja membacanya atau kita bahas selanjutnya. Oh iya, saya beritahukan dulu kepada teman-teman. Saya ada rencana untuk bekerja sama dengan salah seorang mahasiswi dari yang belajar pastoral. Selanjutnya ini mungkin sesi kedua atau ketiga atau keempat. Seperti ada MC-nya. Saya sudah berencana seperti itu, sedang menyusun skripnya atau obrolannya supaya mengalir. Nah, itu dari saya. Mungkin kita sekali lagi closing statement karena sudah cukup pagi. Saya persilakan dulu Pak Mikael untuk closing statement, menyampaikan pesan-pesan dan saran-saran. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Gia. Ini saya menyinggung yang lain dulu ya. Ini untuk Pak Gia, Anda harus bersyukur sekali karena Anda mendapat karunia sebagai seorang pengajar. Ya. Karunia seorang pengajar ini, ya, itu kalau saya menilai, itu bobotnya lebih tinggi daripada karunia yang pernah saya dapat. Ya. Anda sudah tahu kan apa yang saya dapat ya. Nah, itu ya, nilainya lebih tinggi. Ya, itu nilainya lebih tinggi Anda sebagai seorang pengajar ya. Jadi kalau karunia yang saya dapat itu hanya untuk melengkapi saja. Sebagai pelengkap, ya. Itu ditunjukkan pada waktu para rasul menyebarkan di segala penjuru, tapi juga dilengkapi dengan karunia yang sama dengan yang pernah saya dapat itu hanya dilakukan untuk melengkapi dalam rangka mengabarkan berita sukacita tadi ke seluruh dunia. Ya. Jadi Anda bersyukur sekali gitu. Karena saya tidak mendapatkan karunia bisa mengajar gitu ya. Jadi kalau Anda sekarang ini jangan berkecil hati, terus saja diperkuat untuk sebagai seorang pengajar ya. Baik yang offline maupun online, itu yang harus Anda pertahankan. Mumpung Anda sebagai anak muda ya, untuk generasi yang akan datang diperlukan yang muda-muda itu. Kalau memang mereka mempunyai bakat untuk karunia mengajar itu sangat bagus sekali gitu ya. Jadi kemudian untuk yang mengenai perkawinan tadi saya sudah banyak berkomentar, mungkin juga sudah cukup ya. Jadi memang itu persoalannya sangat sensitif sekali ya. Jadi ya tentu saja karena itu melibatkan keluarga besar ya, tentu saja biasanya yang ribet itu keluarga besarnya. Kalau yang bersangkutan itu biasanya karena sudah terlibat di dalam cinta itu tadi ya, saya rasa tidak terlalu sulit gitu. Yang ribet itu biasanya yang keluarga besar. Lah ini perlu juga diberikan satu ya diberikan penjelasan lah yang cukup memadai sehingga bisa menyadarkan mereka. Itu saja Pak Gia, terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan pada kesempatan ini. Baik Pak, terima kasih banyak nasihatnya juga Pak yang diberikan ke saya ya. Mohon maaf kalau saya menanggapinya kadang-kadang tidak serius, tapi sebenarnya saya memasukkan dalam hati kok. Baik, silakan Pak Antonius. Baik, terima kasih. Sebenarnya sih closing statement saya tidak lagi memberikan saran-saran menyangkut tema kita malam ini soal perkawinan beda agama ya. Tapi saya hanya mau mengucapkan terima kasih ke Bang Gea karena ini saya baru pertama bergabung dengan Bang Gea, dan saya juga mohon maaf dulu mungkin dalam diskusi kita ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bagi semua, saya mohon maaf ya. Ya. Lalu yang kedua, khusus untuk Bang Gea supaya teruslah berkarya baik di channel YouTube-nya ini, karena seperti kata Pak Mikael, Bang Gea punya karunia khusus untuk mengajar, sehingga dari
channelnya Bang Gea ini. Saya baru berapa kali nonton, tapi sangat terkesan dan sangat bagus lah apa namanya itu penjelasannya, sehingga jangan sampai berhenti di tengah jalan, tapi teruslah berkarya untuk apa memberikan pengajaran-pengajaran khususnya bagi iman Katolik yang secara umum banyak diserang dari agama Kristen non-Katolik. Jadi channel Bang Gea ini salah satu benteng juga bagi awam-awam Katolik seperti kami supaya lebih memahami ajaran Katolik. Jadi saya hanya bukan saran kepada yang lain-lain, tapi saran kepada Bang Gea supaya tetap bersemangat dan semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati karya-karya Bang Gea selanjutnya. Saya rasa itu saja dulu, dan sekali lagi saya mohon maaf karena di sini kami di NTT sekarang sudah 3:30 pagi, jadi sebentar lagi kami mesti turun dulu. Terima kasih Bang Gea. Oke, baik. Terima kasih Pak Antonius nasihat-nasihatnya. Saya maafkan kalau ada kata-kata yang salah. Saya kira semuanya tujuannya baik. Apapun nasihat yang sudah disampaikan, saya akan mengelolanya supaya menjadi bekal untuk saya dan juga untuk teman-teman yang mendengar nanti di video ini. Sekarang kita berikan kepada Pak Charlie. Silakan Pak. Ya, intinya ya memang perkawinan yang ideal itu ya yang sakramen ya, yang sama Katolik gitu. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa memang kenyataan di kehidupan di Indonesia yang banjebuk ini seringkali kita ya jatuh cinta dengan yang non Katolik gitu. Cuma ya yang paling penting kita untuk bagaimana ya tadi kan aduh saya sudah upgrade diri bla 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 tapi kok malah masih belum dapat. Ya kita ya coba mencari lagi gitu, mencari bahwa apakah setelah kita mengupgrade diri kita nggak cuma mikir bahwa apakah dia pantas buat aku, tapi kadang-kadang kita harus berpikir apakah aku pantas buat dia gitu. Jadi saling mengisi, saling mencintai gitu. Dan yang paling penting adalah kita harus belajar yang namanya saling menerima. Karena apa? Karena perkawinan satu agama pun sesama Katolik pun ya kita juga pasti akan belajar bagaimana saling menerima pasangan. Tanpa bisa saling menerima pasangan itu ya perkawinan ya gampang sekali untuk hancur. Yang paling penting kita harus tanyakan lagi ke dalam hati kita, kenapa saya memilih dia? Terus kedua, apakah dengan saya bersama dia saya bisa semakin dekat dengan Tuhan atau justru semakin jauh? Kalau semakin jauh, itu tanda bahwa memang dia bukan dari Tuhan. Tapi kalau kita bisa semakin dekat sama Tuhan, ya itu yang kita harus lihat. Oh ini ternyata dia bisa loh mengingatkan saya. Dia bisa loh untuk menunjukkan saya bahwa ini loh yang Tuhan mau gitu. Itu aja sih kalau menurut saya. Terima kasih bro. Oke, terima kasih Bro Charles. Terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di live chat. Kita akhiri live streaming pada malam pagi hari ini. Terima kasih sudah bersedia begadang ya, untuk mendengarkan apa yang kita paparkan di sini. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah bergabung, kepada Kak Lovely, kepada Pak Jack, dan kepada semuanya saja yang mendukung channel ini. Silakan dibagikan channel ini jika memberi peneguhan bagi iman saudara-saudari. Kalau mengganggu jangan dibagi-bagi. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian saja pertemuan kita dalam live ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Terima kasih sudah